pertama doa yang paling utama itu adalah bersyukur. Yang kedua, ketika kamu bersyukur pasti ditambahkan. Itu surat Ibrahim. Ketika kamu Hmm. bersyukur, maka nikmat itu pasti ditambahkan gitu. Hmm. Jadi sebenarnya Hmm. kunci manifestasi itu, gampang sih, Manda. Ketika tubuh kita udah di dalam identitas, berterima kasih, bersyukur, berkelimpahan, bahagia, manifestasi udah nggak perlu ditungguin lagi itu mah. Hmm. Udah pasti naturalnya itu terjadi aja. Sebenarnya, goals utamanya itu dari manifestasi itu bukan hal-hal tertentu yang bentuknya fisik. Benar. Goals terbesar dari manifestasi itu adalah rasa kebebasan gitu. Sekarang ini banyak orang yang tertarik tentang membahas tentang masalah manifestasi dan Iya, quantum gem. iya. Nah, menurut FEB sendiri itu apa sih yang makna atau hakikat terdalam dari quantum gem itu seperti apa sih yang Mmm, menurut FEB alami dan lakukan dan renungi selama ini kok kenapa banyak sekali orang juga yang berhasil gitu melaksanakan itu padahal kan kayaknya simpel banget dan menurut FEB itu sebenarnya hakikatnya itu seperti apa teknik quantum gem ini? ya, bicara tentang quantum jam, sebetulnya inti dari quantum jam itu dari katanya sendiri itu kan lompatan kuantum. Inti dari kata Hmm. nih, kata quantum jam itu artinya lompatan kuantum. Padahal sebetulnya substansi inti dari quantum jam itu adalah bersyukur, Manu. Inti Bersyukur. dari quantum jam itu sebenarnya bersyukur sebelum menerima, itu. Sebelum menerima kita bersyukur. Selama ini kan kayak Mei, Manda, aku dapat uang, alhamdulillah. Kita terima dulu uang ada di tangan, biasanya nih yang umum, terima dulu uang di tangan, baru terima kasih, alhamdulillah, biasanya kan Hmm. gitu. Nah, Quantum Jam menceritakan itu dengan cara yang berbeda. Segala sesuatu goals-nya itu belum ada di tangan, tapi kita udah merasakan bahagia sudah menerimanya. Jadi rasa syukur yang kita terima sebelum menerimanya itulah justru menjadi satu fase di mana proses penciptaan itu terjadi gitu loh. Merasakan rasa syukur, getaran syukur yang begitu sangat besar, seakan-akan apa yang kita inginkan itu sudah terjadi, sudah kita terima. Rasa syukur itu yang membuat kelimpahan yang tadinya ada di dunia kuantum, dia merealita di dalam realita kenyataan kita. Itu yang terjadi sama Mbak Meti juga tuh sebenarnya. Iya, bener teh. Berarti nyambung sama sebenarnya sama yang kalau kita kebetulan ini kayaknya semua berhijab tapi bukan sama Islam semua. Kalau dari Islam kan ada yang disampaikan itu hadis atau apa itu yang bilang kalau eh, sesungguhnya doa yang paling utama itu adalah bersyukur tuh itu kali ya Teh ya. Iya. Betul. Pertama, doa yang paling utama itu adalah bersyukur. Yang kedua, ketika kamu bersyukur pasti ditambahkan. Itu surat Ibrahim. Ketika kamu Hmm. bersyukur, maka nikmat itu pasti ditambahkan gitu. Hmm. Jadi sebenarnya Hmm. kunci manifestasi itu, gampang sih, Manda. Ketika tubuh kita udah di dalam identitas, berterima kasih, bersyukur, berkelimpahan, bahagia, manifestasi udah nggak perlu ditungguin lagi itu mah. Hmm. Udah pasti naturalnya itu terjadi aja. Sebenarnya, goals utamanya itu dari manifestasi itu bukan hal-hal tertentu yang bentuknya fisik. Benar. Goals terbesar dari manifestasi itu adalah rasa kebebasan gitu. Rasa Hmm. hati kita yang plong gitu, lega, bebas dari cemas, dari sedih, dari khawatir, dari ketakutan, dari kebingungan, dari kemarahan, dari keresahan. Jadi goals tertinggi itu sebenarnya kebebasan
rasa bahagia dan rasa kelimpahan, merasakan bahwa hidupku saat ini sudah lebih dari cukup gitu. Yang Iya, Allah iya, dan iya. semesta kasih itu lebih dari cukup. Nah, itulah goals paling tinggi sebenarnya. Rasa bebas, bahagia, berkelimpahan. Yang sebenarnya tiga ini itu natural kita sendiri, Manda. Iya, iya, Naturalnya iya. Mbak Mei, naturalnya Mbak Suci, natural kita semua yang sebenarnya udah ada di dalam. Tinggal sadari bahwa itu ada, wujudkan dalam syukur yang begitu besar, maka kamu pasti menerimanya. Terus lanjut lagi kita. Terus misalkan untuk melakukan quantum jam itu sehingga manifestasi lebih cepat terjadi, itu Hmm. apakah bisa dilakukan oleh semua orang atau perlu kesiapan khusus atau tingkat spiritual tertentu gitu? Karena kan juga sering dengar kan ada beberapa yang mungkin curhat atau apa, gimana mau bersyukur Mbak keadaannya lagi serba kurang atau mungkin ini yang mau di quantum jamin orangnya masih nyebelin aja. Nah, itu tuh gimana sih tekniknya biar atau apa ya saran teteh tipsnya biar quantum jamnya itu memang benar-benar eh, sesuai dengan apa Arahan, gitu. rasanya itu loh. Hmm. Karena kan kalau dalam kenyataannya misalkan dengar teteh ngomong yang mungkin dengar saya juga yang penting bersyukur dulu gitu kan kayak gampang banget padahal kalau lagi di posisi kita lagi terpuruk kan boro-boro mau bersyukur yang disyukurin apa gitu kan. Iya, Nah, gitu tuh betul. biasanya caranya gimana tuh? Iya, Manda, betul. Jadi, jawaban pertama itu adalah quantum jam itu bisa dilakukan sama semua orang. Bisa. Hmm. Nggak belajar Abundant Revolution pun buktinya itu banyak, banyak sekali yang bisa. Orang belajar, nggak belajar, sebenarnya bisa melakukan quantum jam. Nah, Mhm. bicara tentang manifestasi, bisakah semua orang melakukan manifestasi? Bisa. Nah, tapi memang idealnya begini, Manda. Idealnya begini. Ketika masih begitu banyak bagasi emosi, masih kita itu melekat pada identitas lama. Identitas lama kita yang dulu gitu istilahnya identitas lama itu biasanya rasa khawatir, rasa kekurangan dan rasa nggak bahagia. Nah, itu bisa dikatakan identitas lama tuh. Kalau itu masih melekat, rasa khawatir, kecemasan, rasa tidak bahagia, rasa sedih, identitas lama itu masih melekat, biasanya yang melekat itu, itulah yang dipantulkan dalam realita gitu. Jadi Mhm. memang ketika kita bicara bab manifestasi, itu tuh babnya tuh bab dua gitu bisa dikatakan. Bab Iya. manifestasi itu sebenarnya babnya tuh bab dua gitu. Bab pertamanya itu kenal dulu siapa dirimu dan sambut, terima dulu bagasi emosi yang ada, mental block, istilahnya ya, Mhm. belief-belief sistem yang lama, aku mah nggak bisa, aku mah nggak pede, itu belief-belief yang lama gitu. Jadi Iya. ada step satunya dulu nih, identitas lamanya itu disambut, terima, lepaskan dulu, masuk dulu ke identitas baru. Kamu sambut, terima, lepaskan dulu nih identitas lamanya. Lalu masuk ke identitas baru, kamu yang bahagia dan berkelimpahan. Menuju kamu yang bahagia dan berkelimpahan, ini ada fase di tengah. Ada Mhm. fasenya dulu gitu. Fase yang tadi itu, terima dulu semua cerita hidupmu, bagasi emosimu, belief-belief sistemmu, mental blockmu, itu sambut dan terima dulu. Setelah sambut dan terima, rasakan penuh, rasakan total, izinkan dia mengalir dan izinkan lepaskan. Oke. Nah, Oke. kalau identitas lamanya udah larut, terurai, kembali ke cinta murni tanpa batas, oh, periode identitas baru, baru di situ manifest atau quantum jam, udah dengan data baru gitu loh. Iya, Kalau iya, iya, iya. seandainya data lamanya masih nempel, misalnya apa? Di pikirannya itu masih ada kata, aduh kayaknya nggak mungkin, kayaknya susah, kayaknya nggak bisa. Hatinya masih, aduh aku mah nggak mungkin ya, aku mah kekurangan, memang dari dulu memang udah kayak gini. Nah itulah yang menyabotase manifest. Maksudnya itu nggak akan bisa terjadi manifest karena data lamanya masih penuh. Ketangkep nggak Manda? Iya, Bagasi iya, iya. emosi masih, data lamanya masih
Nah, untuk manifest baru yang kamu inginkan, goal kamu, ini beresin dulu gitu. Bagasi emosi ketakutan, kekurangan, rasa tidak layak, rasa sedih, rasa menderita, ini beresin dulu dengan cara detox emosi atau terima dan lepaskan emosi.